Selamat malam semuanya. Senang banget, bisa bertemu gitu ya, dikasih kesempatan. Thank you untuk teman-teman di 140, mentor-mentor yang sudah ngasih kesempatan untuk saya sharing. Saya Hendy Sri Sundani, izinkan saya untuk, share screen, supaya kita nanti perkenalannya bisa langsung gitu ya. Oke, di layarnya sudah terlihat ya? Oke, Sudah, sudah bisa lihat. Kak. Oke, terima kasih. Jadi saya Hendy Sri Sundani, saat ini saya domisilinya di Bogor. Dulu saya juga sama seperti teman-teman, pernah bekerja di Hong Kong dari tahun 2005 sampai dengan 2011. Jadi selama 6 tahun. Jadi waktu itu saya kerja sebagai pengasuh anak di sana, tapi juga sambil kuliah dan juga magang di, apa namanya, di bank waktu itu ya. Jadi, kembali ke Indonesia, saya bikin satu gerakan namanya, Gerakan Anak Petani Cerdas yang memiliki misi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, seperti itu. Nanti mungkin, saya akan, cerita sedikit tentang itu dan teman-teman yang punya, yang ingin terkoneksi dengan saya bisa connect di WhatsApp maupun di Facebook dan juga di Instagram di @henisrisundani seperti itu ya. Atau mungkin kalau teman-teman, ingin tahu lebih banyak bisa di-search di Google juga dengan keyword Heni Sri Sundani seperti itu. Jadi, fokus saya di bidang pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Saya izin share untuk, video sedikit tentang kisah perjalanan hidup saya. Ini dia Mbak Heni Sri Sundani, anak petani yang menembus panggung dunia. Lahir sebagai anak petani miskin yang kedua orang tuanya bercerai, Mbak Heni harus dirawat oleh neneknya. Untuk pergi sekolah saat SD, ia harus jalan kaki 2 jam, dan saat SMP harus jalan kaki 4 jam. Semua dijalani dengan ikhlas demi mengejar cita-citanya menjadi seorang guru. Lulus SMK, ia nekat mengadu nasib jadi TKI ke Hong Kong demi mengumpulkan uang sambil kuliah di sana. Akhirnya, ia menjadi sarjana sebagai lulusan terbaik dengan gelar cum laude. Selesai lulus, ia memilih balik mengabdi ke Indonesia, mendirikan Gerakan Anak Petani Cerdas dan Agroedu Komunitas Jampang yang memberikan pendidikan gratis bagi anak petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Atas kontribusinya ke sosial, Mbah Heni masuk dalam jajaran anak muda paling berpengaruh dan menjanjikan di Asia sebagai Forbes 30 Under 30 Asia di kategori Social Enterprise. Memberi bukan karena kelebihan, tapi karena tahu rasanya tidak punya apa-apa. Ya, seperti itu ya. Jadi, itu sedikit ya 1 menit perjalanan hidup saya. Saya selalu sampaikan gitu ya, bahwa saya memberi bukan karena saya punya banyak, tetapi karena saya tahu gimana rasanya nggak punya apa-apa gitu ya. Dulu waktu sekolah pengen sekolah tinggi tapi nggak punya uang gitu, sampai harus jadi TKI ke luar negeri. Terus ketika pulang dari TKI, saya juga membangun wirausaha, membangun gerakan sosial, karena ingin membantu anak-anak yang memiliki nasib sama seperti saya di kampung halaman saya. Dan saya juga nggak berhenti untuk terus belajar juga, menggali ilmu sesuai dengan expertise saya gitu ya. Jadi setelah, lulus S1 saya lanjut S2 di, manajemen pemasaran. Jadi expertise saya adalah di bidang pemasaran. Makanya saya jadi konsultan untuk, Kementerian Koperasi dan UMKM dan juga saya jadi mentor juga di untuk program, magang dan studi independen. Selain itu, saya juga saat ini jadi dosen dan juga, menjadi public speaker gitu ya. Alhamdulillah dapat amanah, ngisi lebih dari 500 seminar gitu ya, dari semenjak 2011 sampai sekarang, seperti itu. Jadi, kalau misalkan, sampai hari ini banyak banget yang suka ngerendahkan asal-usul kita gitu ya, kita harus tetap fight gitu karena, masa depan kita itu tidak hanya Eee, tergantung dari bagaimana masa lalu kita, siapa kita dulu gitu, tapi bagaimana kita, berusaha untuk membentuk masa depan kita yang lebih baik, seperti itu. Alhamdulillah saya saat ini tinggal di Bogor, suami saya juga dosen, saat ini sedang lanjut, kuliah S3 juga, seperti itu. Nah, saya, mmm
mungkin ada beberapa teman yang ngerasa bahwa, "Oh kayaknya saya nggak minat deh kalau ngelanjutin pendidikan tinggi, udah pusing dan sebagainya." It's okay, nggak apa-apa karena, jalan sukses itu bukan cuma dari satu pintu gitu, ada banyak sekali pilihan. Nah, saya mau share video tentang ada 3 orang, teman-teman mantan Purna, PMI yang, dia juga sukses, berwirausaha di Indonesia ya. Tiga mantan TKI Kediri yang sukses jadi pengusaha. Meskipun kehidupan menjadi TKI menjanjikan, namun tak sedikit yang memilih pulang dan mengadu nasib di tanah air. Pepatah bijak, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Bahkan tak jarang di antara mereka justru sukses mengangkat derajat kehidupannya di rumah. Berikut 3 mantan TKI di Kediri yang sukses merintis usaha di kampung halaman dan menginspirasi banyak orang yang dihimpun oleh Brantas TV. Ika, gadis cantik penjual nasi lemak khas Malaysia. Meninggalkan pekerjaannya sebagai TKW, gadis cantik di Kediri ini justru sukses jualan nasi lemak. Dalam waktu singkat, kuliner hasil akulturasi antara Melayu dan Sumatera itu ludes diborong pembeli. Gadis penjual nasi lemak yang viral ini bernama Ika Ayu Lestari, mantan TKW Malaysia. Ika terpaksa meninggalkan pekerjaan sebagai TKW di negeri jiran Malaysia karena mengalami lockdown di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, ia pulang ke kampung halamannya. Sempat berniat kembali ke Malaysia pada bulan Maret 2020, tetapi karena COVID-19 semakin mewabah, akhirnya ia memutuskan membuka usaha warung nasi lemak khas Malaysia setelah diberi resep teman sesama ex-TKW. Warung Ika bernama Cili Api, yang awalnya berlokasi di pinggir jalan menuju jembatan Wijaya Kusuma antara Kecamatan Mojo dengan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Namun karena banyaknya peminat, akhirnya kini ia membuka 2 cabang baru di seputar Pondok Al-Falah Pelosok serta Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Ia memanfaatkan media sosial YouTube sebagai sarana promosi. Pak Dut jual bakso seporsi Rp2.000. Hanya dengan merogoh kocek Rp2.000 sudah bisa menikmati satu porsi bakso dengan menu 5 biji pentol. Kedai super murah ini bisa dijumpai di Jalan Raya Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nama kedai ini dipilih sesuai dengan nama panggilan pemiliknya, Bakso Pak Endut. Ialah Muhammad Mansur alias Pak Endut, pemilik kedai yang sudah berdiri sejak tahun 2011 silam itu. Pertama kali buka sampai sekarang, harga bakso tak pernah berubah, yaitu hanya Rp2.000 per porsi. Bahkan meski harga bahan baku naik, harga jual bakso Pak Endut tetap sama. Dulunya Pak Endut adalah TKI Malaysia. Tak tanggung-tanggung, ia merantau selama 4 tahun. Tetapi Pak Endut akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan merintis usaha bakso. Pernah melewati masa sulit dengan jualan pentol keliling menggunakan sepeda angin, akhirnya tahun 2011 Pak Muhammad Mansur mantap untuk membuka warung secara menetap. Siti Rukayah, pengusaha tenun ikat khas Kediri. Mantan TKI yang satu ini sudah tak asing lagi bagi dunia UMKM Kota Kediri. Ialah Siti Rukayah, pengusaha tenun ikat asal Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Tenun ikat sendiri merupakan kain khas Kota Kediri. Kain tradisional ini mempunyai sejarah yang cukup panjang, seperti asal-usul Kota Kediri yang merupakan kerajaan tua dengan beragam kekayaan budayanya. Dan daerah ini pun kini dikenal sebagai sentra tenun ikat, bukan mesin dengan berjajar puluhan perajin tenun ikat. Siti Rukayah memiliki produk tenun ikat dengan merek Medali Mas yang merupakan usaha keluarga sejak 27 Februari 1989 silam. Perjalanan usaha tersebut tak mudah. Pada awal berdiri, selama 2 tahun tak ada produksi sama sekali, hingga akhirnya Siti terpaksa banting setir dengan berjualan obat. Setelah itu ia nekat terbang ke Arab Saudi untuk menjadi TKW. Di sana dia bekerja mati-matian demi mengumpulkan uang sebagai modal usaha. 2 tahun bekerja di negeri orang, Siti pulang dengan membawa uang 25 juta rupiah. Ia dan suami kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat penunjang tenun ikat. Kini total ada sekitar 60 mesin di gudang kerjanya. Pahlawan devisa ini mengaku sedih jika ada tetangganya yang nekat menjadi TKW di luar negeri. Ia menerangkan bahwa bekerja di negeri orang sangat banyak godaannya, terlebih jika itu seorang perempuan. Oleh karena itu, ia berharap usaha tenun ikatnya terus berkembang dan bisa memberdayakan tetangga kanan kiri. Semoga kisah sukses 3 mantan TKI tersebut bisa menginspirasi mantan TKI lainnya serta kita semua ya. Oke, tadi keren-keren ya.
Sengaja saya ngambil sampel untuk di wilayah Jawa, apa namanya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Karena sebagian besar, teman-teman itu rata-rata ketika saya di Hong Kong tuh banyak berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah, mudah-mudahan itu jadi inspirasi, lesson learn atau apa, hal baik yang bisa kita pelajari dari, ketiga mantan TKI ini adalah mereka punya visi dan misi yang jelas gitu ya. Kenapa sih saya mau bangun usaha ini? Contohnya tadi, yang tenun ikat, karena dia sudah punya usaha keluarga dan kehabisan modal gitu. Jadi kenapa saya bangun usaha ini, big why ini atau pertanyaan besar ini adalah pertanyaan yang harus teman-teman temukan sebelum teman-teman masuk ke, step yang berikutnya. Selanjutnya apa impian saya dengan usaha ini? Usaha ini tuh mau mau diapain, mau seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Jadi mimpi ini penting gitu ya karena, ketika teman-teman Eee, mungkin teman-teman inget nggak sih waktu SD dulu mungkin ada, penjual di sekitar rumah gitu ya yang, pakai gerobak di pinggir jalan gitu dan, setelah 20 tahun, 30 tahun, penjualnya tuh masih di gerobak itu aja gitu, nggak buka cabang dan sebagainya gitu. Nah mungkin, impiannya, karena ketika dia berjualan ya yang penting ada uang masuk, ada untuk, kebutuhan sehari-hari, ya udah gitu. Jadi tidak ketika kamu membangun bisnis dan tidak punya impian yang tinggi, ya maka usahanya akan jalan di tempat saja, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu, penting juga ya, ini jadi ada salah satu ini ada 6 langkah sederhana gitu ya dalam membangun usaha yang, disampaikan oleh salah satu pakar brand gitu ya, Subiantoro. Dan yang ketiga gitu ya, langkah tadi, oh saya udah tahu nih kenapa saya harus membangun usaha ini gitu. Misalkan supaya saya bisa mandiri di negeri sendiri karena udah 20 tahun di Taiwan gitu. Pengen, selama ini misalkan bantu keluarga orang lain, saya juga pengen gitu membangun keluarga sendiri di tanah air, misalkan seperti itu ya. Jadi yang berikutnya adalah impian saya apa, dan yang selanjutnya adalah siapa sih pesaing saya dan apa kelebihan mereka. Nah, ini penting untuk diperjelas ya dan selanjutnya ada juga nih di bidang usaha apa atau jasa apa sih saya bergerak. Nah, ketika teman-teman nanti akan membangun usaha, penting untuk mengidentifikasi ini bidang usahanya apa sih? Oh, kalau jualan makanan gado-gado, oh bidang usahanya berarti kuliner dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya ini, ada tiga poin, poin 3, poin 5 dan 6 ini, yang harus teman-teman lakukan nanti harus di-riset gitu pasarnya ya. Tadi, siapa pesaing saya, terus selanjutnya adalah siapa pelanggan saya. Jadi ketika mau bikin usaha dicek dulu nih di tempat, yang teman-teman nanti akan pilih untuk bangun usaha itu sudah ada belum yang jualan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana melakukan riset pasarnya ya. Dan yang keenam adalah apa alasan yang membuat konsumen tuh membeli produk saya gitu, keunikannya apa, segmentasi pasar dan sebagainya itu seperti apa nanti, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi dari 6 hal yang perlu diperjelas sebelum memulai usaha tadi ya, ada yang 3 itu ke dalam diri sendiri, yang 3 itu keluar gitu ya, 3 ke dalam, 3 keluar ya. Poin satu, 2 dan 4 itu tanyanya ke dalam diri sendiri dan, tanya ke diri kita sendiri, tapi poin 3, 5, 6 ini adalah tanyanya keluar gitu ya. Nah, saya akan langsung masuk ke tips memulai dan menjalankan usaha ya. Yang pertama adalah kenali ekosistem bisnis di tempat Anda. Ekosistem itu adalah yang sudah terbentuk di sana tuh apa aja sih yang udah ada gitu. Nah, terus posisi kita tuh ada di mana nanti? Contohnya misalkan ada satu usaha pembuatan gula aren yang sangat dikenal misalkan di daerah Jawa Tengah sana karena ternyata di sana itu banyak banget petani yang suka ngambil, apa namanya, petani, yang nanam banyak pohon aren misalkan atau pohon, kelapa yang diambil, niranya gitu ya untuk, bikin gula gitu. Nah kalau misalkan teman-teman lihat, oh saya maunya, di tempat saya itu bahan baku singkong tuh banyak banget, tapi ternyata di sana itu
singkong tuh dijual murah, bahkan nggak laku. Oh kalau gitu saya mau bikin pengolahannya aja deh, bikin apa produknya, misalkan bikin keripik singkong kah, dibikin getuk kah, dibikin apa dan sebagainya gitu. Atau misalkan ada juga yang ngerasa bahwa saya tuh nanem juga nggak mahir, nggak jago, bikin-bikin juga kayaknya bukan passion saya gitu, saya, nggak suka, nggak bisa, nggak mau, misalkan gitu ya. Saya tuh sukanya justru di logistik gitu. Nah ada beberapa misalkan teman-teman, oh teman-teman nanti dikenali dulu gitu, diidentifikasi tempat sekitarnya teman-teman itu, orang-orang banyak nggak tuh yang, punya usaha dan mereka jual online nggak? Nah, kalau misalkan dijual online, boleh tuh teman-teman bikin usaha logistik. Ada beberapa mantan, PMI gitu ya, dari, mantan PMI Hong Kong contohnya, ketika mereka pulang ke Indonesia, ya waktu di Hong Kong mereka punya jaringan, dan ketika balik ke Indonesia mereka buka usaha logistik pengiriman dari misalkan dari Indonesia ke Hong Kong atau sebaliknya dari Hong Kong ke Indonesia dengan bekerja sama seperti itu ya. Itu misalkan ketika teman-teman mau ngambil logistik atau misalkan, aku kayaknya di retail aja deh gitu. Misalkan bikin toko kelontong, kios pulsa, makanan ringan, oleh-oleh dan sebagainya. Karena misalkan teman-teman ngelihat, oh di sana tuh banyak tuh pabrik-pabrik yang UMKM yang bikin, cemilan, bikin keripik dan sebagainya. Kayaknya aku mending bikin toko oleh-olehnya aja deh gitu. Jadi nggak usah produksi sendiri, teman-teman tinggal bikin tokonya pinggir jalan strategis, dan, minta UMKM itu untuk masuk ke teman-teman. Misalkan dengan sistem konsinyasi kah, beli putus dan sebagainya. Itu, banyak yang jadi pilihan, seperti itu ya. Jadi, teman-teman posisi bisnis yang teman-teman, mau bikin tuh di mana nanti posisinya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dikenali dulu, diidentifikasi dulu ekosistemnya. Langkah yang kedua melakukan riset pasar. Riset pasar itu, tadi poin 3 contohnya ya. Siapa pesaing atau kompetitor, apa kelebihan dan kelemahannya, itu dilakukan dengan cara observasi. Observasi itu sederhananya seperti studi banding atau, benchmarking gitu ya. Jadi studi banding. Oh, saya mau bikin, apa namanya, oleh-oleh misalkan, toko oleh-oleh. Nah, di sekitarnya teman-teman sudah ada atau belum toko oleh-oleh gitu. Nah, kalau udah ada temen, kamu bisa coba datang ke sana, ngelihat layoutnya seperti apa, segmentasi marketnya untuk kemana nih. Oh, dia toko oleh-olehnya untuk kelas menengah ke atas karena tampilannya bagus dan sebagainya gitu. Ah, saya nanti mau bikin untuk menengah ke bawah deh yang lebih murah meriah, kemasannya lebih sederhana dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui poin 3 ini bisa dilakukan dengan cara observasi. Poin 5 ini, siapa sih nanti pelanggan saya? Gimana untuk taunya? Diwawancara calon pelanggannya. Contohnya, ada waktu itu, apa namanya, salah seorang teman, Purna PMI yang, dari Hong Kong, dia seneng jahit, akhirnya dia bikin gamis-gamis. Nah, kira-kira calon pelanggannya siapa nih kalau bikin gamis sama daster? Berarti kan ibu-ibu gitu ya. Nah, gamis ini mau gamis premium, mau gamis murah meriah. Nah, itu apa, diwawancara nanti calon pelanggan yang potensialnya. Dan yang ada tadi poin 6 adalah, apa sih alasan agar pelanggan tuh supaya bisa memilih produk saya? Gimana caranya untuk jawab pertanyaan ini? Yaitu dengan melakukan branding. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh, branding tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini tadi observasi ya. Observasi itu fokus amatin jenis produk atau usaha yang akan dibangun. Observasi itu bisa langsung, contohnya tadi saya bilang, datang ke tempat usahanya kompetitor yang sudah established atau yang sudah ada. Yang kedua, beli nih di toko oleh-oleh, misalkan contoh ada satu teman, mantan TKI yang bikin abon, abon ayam, abon sapi gitu. Nah, ternyata ketika dia mau buka usaha itu, ternyata sudah ada yang bikin masih di satu daerah. Saya rekomendasiin dia untuk coba deh tes dulu produknya gitu. Menurut kamu itu kayak gimana rasanya? Dan itu, kemasannya bagus apa tidak? Dijualnya kemana gitu. Nah, itu dengan cara langsung.
Bisa juga dengan cara nggak langsung, gimana caranya? Coba teman-teman misalkan di daerahnya misalkan ada yang sudah bikin teman-teman nanti mau bikin keripik jamur misalkan, tapi ternyata sudah ada nih di daerah teman-teman yang, buka usaha keripik jamur tiram misalkan. Oh dia ada Instagramnya teman-teman cek dulu nih Instagramnya dipelajari, oh dia ternyata sudah ada tokonya di Shopee, tokonya kayak gimana displaynya, jual harganya berapa, foto-foto di Google-nya seperti apa, di Google bisnisnya foto-foto, oh dia ternyata bikin juga channel di YouTube untuk jualnya sebagainya. Nah itu teman-teman yang, bisa pelajari secara tidak langsung ya, intinya observasi itu. Nah, ini contoh yang paling sederhana ya. Jadi, contohnya beras. Di kampung ini, di kampung-kampung mungkin di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur itu masih luas banget lahan, sawah misalkan. Contohnya misalkan kalau teman-teman ada yang berasal dari kampung dan orang tuanya atau misalkan teman-teman investasinya sawah. Punya sawah misalkan 1 hektar. Kalau sawah 1 hektar ini ditanami dengan padi biasa, dijual gabahnya nanti ke tengkulak gitu, atau misalkan dijual dalam bentuk beras biasa, maka penghasilannya mungkin, dalam 1 kali panen itu teman-teman dapat 10 juta, contoh sederhananya. Tapi misalkan, teman-teman fokus nih amati kelemahannya apa gitu ya, kalau gabah minim inovasi gitu ya, kemasannya juga biasanya, eee, 1 karung isinya 20 kilo, 25 kilo dan sebagainya gitu ya. Terus segmen pasarnya kemana gitu. Nah pengen, aku punya lahan 1 hektar tapi penghasilan aku pengennya 50 juta sekali panen, bisa nggak? Bisa dong. Arahkan kelemahan itu jadi kelebihan kita. Kelemahannya orang lain, produknya orang lain bisa jadi kelebihannya kita. Contohnya, teman-teman nanamnya beras organik contohnya ya, atau misalkan orang lain nanamnya beras biasa, teman-teman bikinnya beras merah atau, beras yang pulen, wangi dan sebagainya gitu. Nah, produknya nggak kalau produk beras organik nggak dijual curah 20 kilo, 25 kilo, nggak dijual gabahnya satu satu kuintal per 100 kilo, tapi teman-teman dihuler dulu, setelah itu dikemas ukurannya sekiloan. Dijualnya kemana? Segmentasi marketnya beda dong ya. Ini segmentasinya menengah atas atau premium. Jadi, jualnya adalah ke orang-orang yang paham bahwa pestisida tuh nggak baik, misalkan. Berarti, contohnya misalkan di kota tempat teman-teman tinggal itu ada perumahan elit. Nah, bisa tuh buka store di sekitar itu, di ruko-ruko, atau misalkan dekat tempat gym. Nah, itu juga bisa ya. Jadi, segmentasi pasar itu, seperti itu ya. Jadi, diamati dulu apa yang sudah berjalan di kampung atau di daerah sekitar teman-teman, terus, kalau teman-teman melihat itu ada kelemahannya, nah kelemahan ini produknya teman-teman yang teman-teman produksi ini jadikan sebagai itu, produk unggulannya, seperti itu ya. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan wawancara gitu ya, contohnya misalkan ketika teman-teman wawancara fokusnya galinya ke mana nih? Produknya apa, promosinya seperti apa, distribusinya kayak gimana, dan harganya berapa gitu ya. Jadi ketika teman-teman wawancara langsung, itu langsung ke target konsumen atau bisa juga melalui persepsi orang lain yang mendekati target konsumen. Contohnya misalkan tadi ada teman saya yang bikin, daster murah misalkan ya, daster murah ini kira-kira jualannya ke siapa nih? Oh, ibu-ibu misalkan di kampung yang penghasilannya, sekian ke sekian, usianya berapa. Contohnya misalkan kalau jualan daster murah, untuk ibu-ibu muda, itu motifnya juga berbeda dengan ibu-ibu yang sudah tua gitu ya. Kalau ibu-ibu muda, mungkin warna-warnanya yang cerah, pemilihan motifnya yang lebih kekinian. Kalau ibu-ibu yang sudah, lansia, misalkan mau jualan daster ke ibu-ibu yang lansia, teman-teman pemilihan warnanya yang lebih soft, yang lebih kalem dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nih contoh tadi dengan, ke fokus tadi ya, produk, promosi, distribusi, dan harga atau kalau di istilahnya kita bilang marketing mix gitu ya, ini 4P. Jadi marketing mix itu ada yang 7P, ada yang 4P gitu ya. Kalau kita fokus ke 4P, contohnya produknya seperti apa, promosinya kayak gimana, distribusinya kayak gimana, dan harganya kayak gimana gitu ya. Nah, kelebihan kita kayak gimana nih?
Nah, kita bisa desain itu. Contohnya misalkan produk beras kita itu dikemasnya ukurannya sekiloan. Ada sekilo, ada 2 kilo, ada 2,5 kilo, misalkan 3 kilo gitu ya. Untuk memudahkan penyimpanan dan sebagainya gitu ya. Promosinya di mana? Kalau beras-beras gabah petani yang dijual ke tengkulak itu mereka nggak melakukan promosi gitu ya dari mulut ke mulut aja. Nah, kalau kita bisa nih melakukan promosi di sosial media atau digital marketing gitu ya, bisa di WA, bisa di YouTube, bisa di platform, penjualan online. Nah, distribusinya kayak gimana? Open PO, misalkan bisa COD, bisa delivery order, bisa lewat ekspedisi dan dikirimnya bisa ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri gitu ya. Harganya gimana? Tentu kalau kemasannya lebih bagus, lebih premium, harganya juga bisa lebih banyak. Jadi tadi, dengan luasan lahan, sawah 1 hektar, kalau cuma ditanami beras biasa, dijual ke tengkulak, mungkin per sekali panen cuma dapat 10 juta. Tapi ketika teman-teman dengan luasan lahan yang sama, tapi berasnya beras merah, beras organik atau, beras, yang premium lainnya, itu misalkan per sekali panen bisa dapat 50 juta. Itu contoh ya. Nah, sekarang gimana langkah-langkah untuk segmentasi pasarnya? Jadi harus clear tadi ya, mau ke kelas menengah, mau ke kelas, premium, mau ke anak-anak kah, mau ke ibu-ibu kah, mau khusus ke bapak-bapak kah? Contohnya misalkan, nanti ada teman-teman yang mau buka usaha, cukur rambut misalkan gitu, cukur rambut yang sekali cukur cuma 10.000 gitu ya. Nah, pasti itu ke bapak-bapak, karena kalau ke ibu-ibu misalkan beda lagi, promosinya nggak seperti itu gitu ya. Kalau ibu-ibu misalkan salon ya, salon yang ibu-ibu tuh nggak mau cuma dipotong rambut kayak bapak-bapak, tapi dia mau dikeramasin, dikasih, kondisioner dan sebagainya, misalkan kayak gitu ya. Jadi langkah-langkah segmentasi pasarnya yang pertama tentu memilih pasar untuk dipelajari mau yang mana nih nanti ya. Terus memilih dasar-dasar untuk segmentasi. Dasar-dasar untuk segmentasi itu apa saja sih? Contohnya misalkan disegmentasi sesuai dengan usianya, profesinya kah, penghasilannya kah, demografi misalkan, saya mau fokus jualan untuk di wilayah Kediri, saya mau fokus jualan di wilayah Ponorogo. Nah, itu demografi dipilih gitu ya. Oh, saya mau jualan mainan nggak mungkin ke ibu-ibu ya, tapi jualnya ke anak-anak. Nah, jualan mainan ke anak-anak kalau mau menentukan lokasi yang strategis di mana, dekat sekolahan, dekat rumah sakit kah dan sebagainya, rumah sakit anak, dekat dokter anak dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi, itu akan jadi kita akan lebih clear nanti, lebih jelas ke depannya, ketika buka usaha itu supaya, nanti laku gitu, ada rumusnya gitu ya. Dan selanjutnya dideskripsikan, di-profiling, dan memilih pasar sasaran gitu, supaya nanti kita bisa merancang dan melakukan marketing mix ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah pilih salah satu target marketnya. Nah, target marketnya nanti kita mau ke mana sih? Contohnya misalkan ada yang fokus atau terkonsentrasi pada target tunggal. Nanti saya kasih contoh ya. Ada yang selektif atau diferensiasi. Oh, saya mau ngelayani 2 segmen pasar nih. Atau ada juga yang sangat ekstensif gitu ya, melayani semua segmen pasar yang ada. Nih saya kasih contoh gitu ya, biar teman-teman mudah untuk paham. Ada yang pernah lihat nggak sih kalau di hotel-hotel atau pejabat negara tuh kalau lagi rapat, itu minumnya itu botolnya biasanya yang premium gitu ya, botolnya bukan botol plastik tapi botol kaca gitu kayak di hotel-hotel, bintang 4 bintang 5 tuh, di meja-mejanya tuh seperti ini misalkan ini ya. Contoh misalkan kalau mobil Ferrari, dia konsentrasi pada target tunggal gitu ya. Jadi hanya upper class atau market yang premium, yang uangnya itu udah sultan gitu ya. Ada juga yang, ngambil dua market, ada middle class sama upper class, jadi menengah ke atas gitu ya. Contohnya misalkan Toyota, Toyota itu kalau mobil Toyota ada Toyota apa aja, ada Alphard gitu ya, ada EVP Toyota bukan sih gitu. Jadi kayak ada yang kelas atas, ada yang kelas paling bawah, middle gitu ya, gitu contohnya. Coca-Cola misalkan seperti itu. Nah ini juga ada yang, produk dengan target market yang semua market dilayanin. Contohnya misalkan Aqua. Aqua ini gitu ya, misalkan di acara-acara rapat, eee eee, apa namanya
yang, upper class atau di kelas-kelas premium selain yang, tadi botol ada juga yang pakai misalkan botol Aqua gitu ya. Middle class dapet, ke lower class juga dapet di pinggir jalan kalau lagi macet pasti, ada pedagang asongan gitu. Contohnya kalau saya kan tinggal di Bogor ya di dekat ke puncak gitu ya, hampir tiap akhir pekan tuh macet gitu. Itu pasti, yang jualan air tuh Aqua 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 gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman ada yang dari Jabodetabek atau enggak gitu ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya ada strategi pemilihan target market. Jadi, ini namanya istilahnya mungkin ya, istilahnya adalah micro marketing. Jadi, lokal atau individual marketing bisa. Nah, contohnya gini ya, ada, satu orang teman waktu itu, "Mbak, saya tuh jago jualan," dia bilang. "Teman saya tuh banyak, kalau saya, jualan tuh suka laku gitu, tapi saya ngejualin produk orang selama ini," gitu. "Nah, saya tuh pengen loh Mbak, punya usaha sendiri, dengan brand sendiri gitu ya, dengan nama usaha sendiri, tapi saya nggak bisa produksi sendiri," gitu. Nah, makanya saya sarankan untuk maklon atau private label. Maklon ini contohnya gini, ada satu pabrik, waktu itu teman saya mau usaha, basreng, tahu sih nggak sih teman-teman, bakso goreng pedas gitu ya, yang kekinian-kekinian lah pokoknya. Nah, dia mau usaha itu, gitu. Nah, akhirnya, saya rekomendasiin, "Kamu maklon aja deh." Ada pabrik yang memang khusus dia nggak di-labelin, tapi kita bisa pesen tuh. Atau misalkan maklon ini contohnya teman-teman kalau teman-teman ke hotel misalkan itu kan ada nih Aqua, minuman air mineral di botol itu mereknya bukan Aqua, tapi merek nama hotelnya. Nah, itu, salah satu maklon tuh seperti itu ya. Jadi, contohnya misalkan di Alfamart atau Indomaret gitu ya, ada snack-snack yang di-labeling-nya, label Indomaret atau label Alfamart. Nah, itu namanya maklon atau di private label. Nah, itu. Atau yang kedua bisa juga, jadi kita bisa pakai jasa maklon atau yang kedua, kita ada satu orang teman yang dia bikin usaha, dia bisa produksi besar gitu, tapi kayaknya, dia itu nggak terlalu jago marketing, dia nggak mau jualin yang ke orang per orang karena menurut dia itu lama cash flow-nya tuh, jadi uang baliknya waktu lama. Dia bilang, "Mbak, saya itu mau jualan tapi, target saya itu maunya ke grosir," gitu. Jadi akhirnya dia buka usaha, dia punya pabrik makanan tapi dia maklon gitu ya, orang-orang pesen ke dia dan itu bisa apa namanya, bisa pakai, resep atau bisa pakai, brand yang sesuai dengan pesanannya dari customer-nya, seperti itu ya. Itu juga bisa jadi salah satu usaha yang teman-teman buka nanti ya, karena setiap orang kan punya, potensi yang berbeda gitu ya. Contohnya saya tuh orang marketing gitu, saya orang jualan. Saya jualan apa aja misalkan laku gitu ya. Tapi kalau misalkan saya jago nih kalau jualin, kue lebaran gitu dalam satu kali Ramadan mau lebaran itu saya bisa sampai jual, 1000 pieces misalkan kue lebaran gitu. Nah, tapi kalau saya disuruh produksi kue lebaran, bikin nastar segala macam, saya nggak bisa dan saya nggak sabaran dan saya nggak suka di sana gitu ya. Jadi teman-teman juga identifikasi nih, saya sukanya apa, saya bisanya apa gitu. Jadi nggak usah maksa, tapi kalau misalkan saya nggak bisa produksi, Bu, tapi, ada tetangga di sekitar saya tuh mereka udah biasa produksi itu, gitu. Saya mau jadiin dia partner. Nah, nanti saya akan bahas di, slide berikutnya ya. Jadi nanti akan saya bahas tentang partner, tentang donor atau investor, dan juga kolaborasi gitu ya. Nah, sekarang poin keempat adalah market positioning. Jadi market positioning ini, teman-teman harus menetapkan dan mengkomunikasikan gitu manfaat utama yang berbeda dari penawaran pasar perusahaan kepada setiap target atau misalkan, jadi positioning ini posisi, posisi produknya teman-teman itu ada di mana. Nah, tadi kan kita, bahas sedikit tentang branding, sekarang, kita bicara tentang positioning, bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau positioning itu bukan strategi gitu ya, bukan strategi tapi bukan strategi produk gitu ya, tapi lebih ke strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana target konsumen itu menempatkan produk Anda di dalam pikirannya kayak gitu ya. Sementara kalau branding itu melibatkan elemen gitu ya seperti logo, warna, nama usaha, nama jasa, desain, dan nilai-nilai perusahaan yang membentuk identitas dan kepribadian suatu produk atau bisnis. Nah, selain itu, branding juga
bertujuan menciptakan hubungan emosional gitu ya, untuk meningkatkan loyalitas dan juga pengakuan merek. Nah, jadi itu ya bedanya positioning dan juga, branding. Nah, positioning ini penting karena menjawab pertanyaan, "Mengapa sih saya harus memilih merek ini dibanding merek lain?" Jadi konsumen itu akhirnya kayak, "Kenapa ya teman-teman produknya teman-teman, jasa yang teman-teman bikin itu harus bisa menjawab itu. Kenapa ya saya harus milih, potong rambut di sini, kenapa ya saya harus milih, keripik jamurnya yang ini ketimbang merek lain, seperti itu ya. Nah, 4 posisi pada positioning gitu ya, leader, ada yang challenger, ada yang followers, dan juga niche. Nah, teman-teman nanti, diidentifikasi usaha atau produk atau jasa yang teman-teman bikin tuh ada di mana nih. Ada yang, top market, oh saya jadi leadernya. Contohnya misalkan saya bikin satu gerakan sosial namanya adalah Gerakan Anak Petani Cerdas. Jadi kami juga punya, misi ya, misinya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Nah, di kita salah satu program unggulannya selain sekolah anak petani cerdas, ada juga beasiswa namanya beasiswa anak petani gitu ya, beasiswa anak petani cerdas ya. Beasiswa untuk anak petani sampai jadi sarjana dan boleh berbagai jurusan. Nah, kalau misalkan teman-teman riset atau teman-teman cek beasiswa anak petani supaya cerdas gitu ya, beasiswa anak petani cerdas, maka, eee, apa namanya anak petani cerdas atau brand yang saya kembangkan itu jadi leader eee, di segmen ini, seperti itu ya. Nah, ada juga misalkan challenger-nya seperti apa, followers ya, follower itu contohnya misalkan lagi kekinian nih, dulu ada alpukat kocok Milo, misalkan yang lain ikutan bikin. Ada juga yang bikin, lagi tren misalkan bikin, seblak-seblak atau apa. Nah, teman-teman ikutan berarti teman-teman followers gitu ya. Jadi followers itu mempunyai, bisnis atau penjual yang mempunyai pondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tapi mereka nggak mau mendominasi pasar, jadi ngikutin aja deh gitu ya. Ini contohnya ya. Produk dan positioning-nya, leader yang pertama kali duluan gitu ya, membuat air mineral dalam kemasan itu Aqua gitu dan sampai hari ini masih menjadi top leader. Challenger-nya ada Cleo gitu, ada juga yang terbaru misalkan Le Mineral gitu ya. Le Mineral dia branding-nya adalah yang ada manis-manisnya gitu. Nah, itu branding seperti itu yang kita ingat terus-menerus tentang produk itu. Ada followers-nya, ada club gitu ya, ada niche juga. Nah, positioning-nya ada di mana? Nah, teman-teman brand itu ada di mana nih? Jadi ada 2 variabel ya, ada high kualitas, atau ada high quality atau kualitas dan juga price. Jadi 2 kualitas ini. Biasanya menentukan price itu mengikuti quality. Jadi ketika kita ingin akan menentukan harga, nanti harga HPP misalkan seperti itu ya. Nah, itu ngikutin kualitasnya kayak gitu ya. Kalau misalkan, kualitasnya good, nah ya ini ya, ada brand yang low price, berarti low quality gitu ya. Jadi ada juga misalkan yang, high price, high quality. Ada yang high price tapi low quality dan ada juga gitu ya, yang high quality dan low price. Nah, contohnya misalkan kalau yang lebih sederhana, contohnya produk coklat gitu ya, kalau teman-teman lihat. Nah, coklat-coklat yang, mungkin, cukup familiar, yang sering teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi ada yang low price, high quality, ada yang high price tapi low quality, contohnya Kinder Joy gitu ya, suka bikin anak-anak nangis. Coklatnya tuh dikit banget gitu ya, karena dia jualan mainan juga gitu. Nah, Kinder Joy ini salah satu yang target marketnya clear, itu untuk anak-anak gitu. Bahkan ditaruhnya aja misalkan di dekat kasir gitu ya, supaya ketika ibu-ibunya sibuk atau bapak-bapaknya sibuk check out, bayar ke kasir, nanti anaknya nungguin ngelihat itu jadi minta, ya. Itu contohnya ya. Dan yang selanjutnya adalah poin kelima adalah menjangkau target market. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menjangkau target market yang luas itu salah satunya dengan cara go digital atau dengan digital marketing. Jadi memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai keuntungan. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman berasa di pelosok saat ini misalkan nanti bikin usaha di pelosok Ponorogo. Ketika teman-teman tidak go digital, teman-teman tidak menggunakan, platform untuk berjualan, misalkan minimal
bisa pakai Shopee, minimal pakai Facebook, atau misalkan pakai TikTok dan sebagainya, maka yang beli konsumennya itu terbatas di tempat sekitarnya teman-teman saja. Tapi ketika teman-teman go digital, yang beli bisa yang pesan bisa yang dari Papua, bisa yang dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan bisa diekspor ke luar negeri ya, seperti itu. Nah, gimana caranya kita go digital? Yang pertama paling sederhana bikin Google Business. Kalau zaman dulu gitu ya, cuma bikin plang gede-gede di pinggir jalan gitu ya. Tapi sekarang kita bukan cuma bikin plang doang. Kalau go digital salah satunya bikin di Google kayak gitu ya, di Google Business teman-teman minta apa namanya? Minta customer atau saudara, kolega, tetangga itu untuk nge-review gitu ya. Bikin reviewnya, ngasih ulasan bintang. Nanti kalau yang ngasih ulasan bintang 5 dan ulasan positif misalkan gratis cendol, itu contohnya ya. Terus yang kedua, tingkat lanjut. Jadi yang selanjutnya adalah kiat sukses untuk bersosial media. Salah satunya adalah membuat kontennya tuh yang paling mudah, yang paling kita bisa gitu. Jadi nggak usah maksain, "Oh saya harus beli kamera yang harga berapa puluh juta," dan sebagainya. Ingat kita mau bikin bisnis supaya kita bisa untung gitu. Jadi modalnya tuh jangan dihabisin untuk beli peralatan gitu. Jadi pakai yang ada aja dulu. Nanti kalau misalkan sudah berkembang bisnisnya, "Oh kayaknya, saya mulai perlu deh untuk hire tim sosial media," gitu, boleh juga. Atau yang paling sederhana adalah, sekarang tuh banyak agensi-agensi yang menyediakan jasa kelola sosial media, itu juga bisa jadi pilihan, kayak gitu ya. Tadi yang pertama bikin konten yang mudah dan paling kita bisa, konsisten dan berinteraksi, dan respon cepat gitu ya. Contoh kasusnya saya nggak tahu nih kalau bapak-bapak yang suka mobil gitu ya, eee eee, pernah nggak lihat misalkan channel Sony Setiawan ini gitu ya, dia nge-review mobil, ngasih tahu nih kalau orang-orang yang mau beli mobil second, apa sih yang harus di-highlight, apa yang harus dicek, gimana cara, tahu ini bekas mobil tambang atau bukan, ini bekas mobil kena banjir atau enggak, kayak gitu ya, itu contohnya ya. Ini juga ada contohnya, konten-konten misalkan akikah lah dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya, mereka akan upload aktivitas sehari-hari, kegiatan jualan, ada detail tempat usaha dan juga keunggulannya dibanding kompetitor. Contoh yang tadi mbak-mbak yang, Purna PMI yang dari Malaysia bikin nasi lemak harganya 5.000 gitu sampai viral gitu ya. Nah, itu karena dia sering live kayak gitu ya. Nah, kalau nanti, misalkan kakak-kakak atau yang teman-teman yang mau bikin usaha, "Oh, aku nanti, kalau, apa, mau bikin usaha gitu, aku nanti mau bikin, toko online deh di, Shopee," misalkan kayak gitu. Nah, enaknya toko online ini pertama kita nggak perlu ngeluarin budget untuk sewa tempat dan lain sebagainya gitu ya. Nah cukup teman-teman top up, punya kuota internet aja teman-teman udah bisa berjualan kayak gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga sangat-sangat sederhana gitu. Kenapa saya ngasih contoh Shopee? Karena saat ini marketplace terbesar di Indonesia yang usernya paling banyak itu Shopee gitu ya. Baru selanjutnya Tokopedia dan juga, apa namanya, marketplace yang lain gitu ya. Ini sangat user friendly, nanti teman-teman bisa mempersiapkan foto dan nama produknya, kayak gitu ya. Jadi, eee, montonya juga jangan, apa, yang burem, kayak gitu-gitu ya, dibikin yang bagus aja, kayak gitu, mempersiapkan deskripsi produk, langkah awalnya seperti apa. Nah, nanti, konten dari presentasi ini nanti teman-teman juga bisa dapetin gitu ya. Jadi nanti bisa, pelan-pelan untuk belajar atau, apa namanya, untuk diikutin tutorialnya seperti ini ya, seperti itu ya. Dan poin yang selanjutnya adalah jaga relasi ini dengan konsumen gitu ya. Udah bikin toko online, udah bikin jualan di Facebook atau misalkan jualan di story WA, tapi nggak cepat tanggap hadapi konsumen. Ada yang order, dibiarin sampai 2 minggu baru dibalas, ya jangan gitu ya. Yang selanjutnya dengar keluhan konsumen, respon pujian konsumen. Ada yang bilang, "Oh, ada yang nge-share misalkan di postingan, 'Oh, ini enak banget loh baksonya,' dan sebagainya." Tapi sama teman-teman dibiarin aja, nggak dibalas, nggak di-up dan sebagainya gitu. Atau ada juga konsumen yang ngeluh, "Kan kalau kalau beli, di sana tuh antrinya lama," dan sebagainya misalkan gitu. Nah, teman-teman juga harus dengarkan itu dan perbaiki nanti ya.
Dan dilatih terus gaya komunikasinya, gimana caranya handling komplain gitu ya, gimana caranya, teman-teman balesin chat dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman bisa diatur di papan klip atau di clipboard HP. Saya nggak tahu nih teman-teman ada yang, sudah pakai belum gitu ya untuk, clipboard karena, mmm ketika teman-teman, misalkan order sesuatu gitu ke WA, kadang ada yang langsung otomatis gitu, atau misalkan yang di clipboard ini apa aja, biasanya yang repetition gitu ya, yang berulang. Contohnya misalkan, "Oh ini price list-nya dong, harganya dong, terus pengirimannya gimana, nomor rekeningnya dong," dan sebagainya. Nah itu kan berulang gitu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawabannya nggak perlu ngetik satu per satu setiap hari gitu ya. Setiap ke konsumen baru diketikin satu-satu, jangan gitu ya, capek nanti jarinya, kasihan keritingnya, jadi dibikin clipboard. Clipboard tuh kayak gimana nanti saya akan, share ya. Di contoh komunikasi dengan pelanggan via chat itu seperti apa ya, ini nanti yang, teman-teman, harus handling. Contohnya misalkan ada pelanggan yang marah-marah gitu ya, teman-teman jangan ikut marah gitu ya, tapi cooling down gitu ya. "Oh iya, saya ngerti bahwa Anda sangat kecewa, kami mohon maaf ya atas situasi ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk segera menyelesaikan masalah ini." Salah satunya misalkan teman-teman bisa lihat pola komunikasi ketika ke bank BCA, komplain, atau misalkan ketika komplain di hotel dan sebagainya gitu ya. Ini saya share, cara teman-teman untuk bikin, clipboard ya. Selamat datang kembali di channel Wilayah Tutorial. Kali ini saya bakalan kasih tahu kepada Anda cara membuka papan klip di sebuah handphone teman-teman atau di Android. Bagi kalian yang belum tahu papan klip itu apa dan belum tahu cara membukanya, kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan teman-teman. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik subscribe. Setelah itu kalian tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video yang saya upload. Oke teman-teman, di sini kita bakalan coba cara membuka papan klip dan cara memperlihatkannya ya teman-teman. Pada sebuah HP tentunya di Android itu ada yang namanya papan klip. Papan klip itu apa? Bagi kalian yang belum tahu, papan klip itu adalah sebuah tulisan yang telah kita salin di sebuah Android ya teman-teman, di sebuah tulisan yang kita bakalan salin teman-teman. Dan kita bisa menempelkannya kembali seperti layaknya di laptop ya teman-teman. Kalau di laptop itu namanya copy paste teman-teman. Nah, kalau di handphone atau di Android itu namanya papan klip teman-teman. Sebagai contoh di sini saya bakalan coba menyalin sebuah pesan yang bakalan saya salin kemudian bakalan saya tempelkan lagi teman-teman. Saya bakalan cari di sini. Oke teman-teman, saya bakalan coba di sini menyalin pada sebuah tulisan yang panjang ini ya teman-teman. Kalian tahu caranya, yaitu caranya kalian hanya menekan sebuah tulisan itu teman-teman. Kemudian kalian hanya tinggal memilih salin di bagian sini teman-teman ya, di bagian kotak itu. Nah, jika kalian ingin menempelkan sebuah tulisan itu dan mengirim kembali kepada seseorang, kalian tinggal menekan kembali teman-teman. Kalian tinggal menekan kembali menekan agak lama agar papan klip terbuka seperti ini teman-teman. Nah, di sini bakalan ada beberapa tampilan yaitu papan klip dan tempel. Kalau kalian meletakkan tempel, maka pesan yang tadi akan terotomatis tertulis sendiri di bagian tempat yang kita inginkan. Oke teman-teman, seperti ini sebagai contoh saya bakalan coba kirim. Nah, itu adalah papan klip namanya teman-teman. Kalau misalkan kalian di situ sudah menyalin beberapa tulisan, kalian tinggal pilih papan klip maka akan tampil beberapa tulisan yang telah kita salin di bagian bawah sini ya teman-teman. Dan jika kalian ingin menghapus pada sebuah salinan yang kalian salin di bawah sini, kalian tinggal pilih hapus semua seperti ini. Atau jika ingin menghapus salah satunya, tinggal menekan satu gambar seperti ini kemudian hapus dari papan klip seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah cara membuka papan klip pada sebuah handphone ya teman-teman, untuk memudahkan kita agar tidak repot-repot menulis sebuah tulisan yang bakalan kita tulis teman-teman. Oke, itu saja buat kalian yang belum mengunjungi channel ini. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, yang keenam adalah membangun banyak kerjasama. Contohnya kalau partner itu ketika kita bikin bisnis, misalkan, "Aduh saya nggak bisa sendirian nih, saya butuh, partner." Yang satu misalkan jago produksi, yang satu jago marketing, "Kita partneran yuk," gitu. "Kita 50-50 deh untuk usaha ini." Nah, itu ada partner, tapi jangan lupa bikin MOU. Harus ada hitam di atas putih gitu, karena kalau kadang kalau usahanya masih kecil, masih aman-aman aja tuh, tapi kalau usahanya udah besar, nanti akan ada masalah di kemudian hari, kayak gitu ya. Yang selanjutnya ada juga donor, donor itu investor yang ngasih sumber tambahan dana, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah kita juga harus, punya banyak kolaborasi atau membangun banyak kolaborasi. Kolaborasi itu contohnya misalkan
teman-teman itu bikin tadi abon ayam, abon sapi, teman-teman jualannya secara online. Nah, teman-teman kerjasama dengan jasa logistik, misalkan kayak gitu. Nah, terus selain itu bisa juga nih teman-teman, apa namanya, untuk daging sapinya nggak perlu teman-teman berangkat ke pasar, belanja sendiri dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa kerjasama gitu ya dengan, pemasok daging sapinya atau apa, rumah potong hewan dan sebagainya. Misalkan dan selanjutnya nanti untuk penjualan pun misalkan, aduh kalau, jualan sendiri repot nih karena sambil ngurusin produksi, teman-teman juga bisa buka reseller, bisa buka agen dan sebagainya kayak gitu ya. Itu, contoh-contoh nanti kerjasama ya. Ini contoh yang sudah kita lakukan, misalkan kita kerjasama untuk, jualin produk, sampai ke Belanda kayak gitu ya, bukan ekspor gitu ya, karena kalau ekspor itu harus besar, satu kontainer, 2 kontainer. Yang kita lakukan adalah dengan cara jasa titip gitu ya, ada just tip namanya itu, jadi kita bisa kirim cuma sekoper dan sebagainya gitu ya. Dan yang selanjutnya nih teman-teman, poin yang selanjutnya adalah kenali kemampuan Anda untuk hadapi aspirasi pelanggan. Nah, jadi teman-teman usahanya tuh mau efisien atau responsif gitu. Contohnya misalkan pelanggan maunya harganya yang terjangkau nih, berarti teman-teman harus beroperasi secara efisien kayak gitu. Oh, apa customer maunya pengirimannya selalu tepat waktu gitu ya. Jadi kita harus beroperasi secara cepat, misalkan kayak gitu ya. Jadi itu tapi semua itu sangat bergantung pada jenis produk dan juga segmen marketnya gitu ya. Ada tipe produk fungsional atau tipe produk yang inovatif ya. Tipe produk yang, fungsional misalkan kayak, apa namanya, yang dilihat, lebih ke ini, oh misalkan teman-teman jualannya beras nih kayak tadi ya. Nah kalau misalkan stoknya nggak ada, kita nggak bisa nih, responsif karena kita nunggu panen lagi misalkan kayak gitu. Nah, ya sudah gitu. Tapi kalau produk-produk inovatif, yang segmented misalkan, oh bisa nih buka dengan cara inden, dengan cara open PO dan sebagainya, kayak gitu ya. Terakhir teman-teman ini ada branding juga ya. Tadi branding itu jadi apa yang dikatakan audiens atau customer tentang produk Anda. Jadi persepsinya produk Anda tuh produk yang teman-teman bikin tuh seperti apa. Terus mereka nanti akan ketika brandingnya teman-teman sudah berhasil, mereka nanti akan repeat order gitu. Dan bukan itu saja, nanti mereka juga akan talk atau merekomendasikan ke orang lain seperti itu ya. Tapi sekali lagi bahwa brand atau apa ya, brand yang cemerlang itu bukan berarti brand yang sempurna gitu. Jadi bukan sekedar produknya teman-teman dikenal luas saja gitu, tapi memang tapi produknya teman-teman memang, benar-benar, bagus dan dipilih gitu dan bisa menyelesaikan masalah customer, seperti itu ya. Dan janji yang ditepati, brand itu adalah janji janji yang ditepati. Teman-teman jualan ini misalkan teman-teman nanti ada yang apa, jadi apa, yang jualan misalkan punya toko elektronik. Toko elektronik bilang garansinya setahun, terus nanti, oh ini, apa, kalau misalkan rusak bisa diganti dan sebagainya gitu. Nah janjinya seperti itu, janji dari brand-nya teman-teman, toko elektroniknya teman-teman gitu, kalau rusak diganti baru, misalkan kayak gitu ya. Tapi ketika ada customer datang dan barangnya rusak, misalkan kulkas yang dibelinya rusak, tapi teman-teman bilang, "Oh nggak bisa Bu." Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi brand itu janjinya juga harus ditepati. Langkah-langkahnya ada banyak banget teman-teman. Ada mulai dari menetapkan cita-cita brand-nya mau seperti apa, diidentifikasi kebutuhan audiensnya, terus ada statement-nya juga, brand statement, menyusun brand positioning statement, mendesain elemen dan sebagainya. Nah, kalau aku bingung seperti apa, tidak apa-apa teman-teman nanti, apa namanya, ini bisa perlahan sambil bisnisnya, teman-teman nanti berjalan, seperti itu ya. Karena untuk, apa, branding ini, mudah-mudahan nanti bisa ada satu kelas khusus sendiri, seperti itu ya. Karena waktunya sudah hampir habis, satu closing statement dari saya adalah, "Jika kamu tidak mau berkorban untuk masa depanmu, maka masa depanmu lah yang akan menjadi korban." Nah, jadi ketika teman-teman memulai bisnis ini, dengan teman-teman sudah berkorban, menjadi PMI di luar negeri, ngumpulin modal, balik ke Indonesia pengen membangun bisnis, nah ini benar-benar yang, apa, bentuk pengorbanannya teman-teman, jangan sampai pengorbanannya ini sia-sia gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika mau, membuat satu usaha gitu, itu harus benar-benar dipikirin, jangan asal gini,
Misalkan gini, "Oh saya tuh senang makan, saya juga bisa masak," gitu. "Masakan saya enak deh," kata saya gitu. "Nanti saya mau bikin usaha kuliner deh," gitu. Tapi nggak dilakukan dulu riset pasarnya. Bikin kafe misalkan ya, banyak teman-teman PMI dulu yang dulu pulang dari Hong Kong. Bikin kafe di pelosok kampung gitu ya, terus kafe yang ada, tempat bacanya, perpustakaannya kayak gitu. Harganya tinggi gitu. Sementara warga sekitar kalau misalkan penghasilannya rendah kayak gitu ya, satu gelas kopi yang harganya 20.000 kira-kira akan dibeli nggak sama mereka? Ya enggak gitu. Akhirnya dia sudah, udah ngabisin modal untuk, bikin store, bikin toko di pinggir jalan, beli tanah sampai, puluhan juta karena sangat strategis, terus bikin beli perintilan toko, beli perintilan untuk, mesin untuk bikin kopi dan sebagainya gitu. Akhirnya dia yang kerja udah 10 tahun gitu ya di Hong Kong, akhirnya dengan tadi niatnya mau supaya nggak balik lagi ke Hong Kong karena usahanya gagal gitu ya, modalnya dihabisin untuk perintilan-perintilan tadi, padahal komposisinya tidak boleh seperti itu gitu ya, tidak boleh ketika, teman-teman nanti punya uang 100 juta untuk modal usaha gitu, ini harus dibagi 3 gitu, jangan 100 juta itu dihabisin semua untuk sewa lahan, untuk bikin toko, untuk modal dan sebagainya. Untuk modal produk gitu, dibagi 3 gitu. Nah, kenapa misalkan kalau 100 juta misalkan, dibagi 3 maksimal misalkan 30 juta nih untuk ini gitu ya. Nanti karena ketika bikin usaha itu nggak langsung untung gitu ya, ada namanya break even point, gitu. Nanti di slide yang saya share ke, teman-teman di 140, teman-teman nanti bisa pelajari gimana cara menghitung break even point, gimana cara menghitung harga pokok produksi harga pokok produk dan sebagainya gitu ya. Jadi, seperti itu mudah-mudahan nanti itu bantu teman-teman gitu ya. Last but not least teman-teman bekerja keraslah katanya ya sampai pendidikan anakmu berada di atas pendidikanmu gitu ya. Dan kalau dulu kamu tidak punya privilege, kalah dalam karir dan takdir, buat anakmu menang di masa depannya. Jadi jangan biarkan mereka merasakan ketidakberuntungan kita dulu gitu ya. Kita dulu jadi TKI ke luar negeri, anak kita jangan deh, kita sudah tahu betapa sulitnya gitu ya, betapa menantangnya gitu ya, meskipun gajinya dolar, meskipun gajinya, lebih besar gitu, 2 digit gitu dibanding di Indonesia. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita nanti kalaupun ke luar negeri, tapi mereka untuk kuliah, untuk sekolah, untuk, kerja di luar negeri, tapi misalkan, jadi perawat dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan, mereka bisa punya, nasib yang lebih baik dari kita, gitu aja ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak sampai sini. Jadi, ada beberapa nanti, yang bisa teman-teman pelajari sendiri, seperti step by step untuk, membuka toko online, nanti untuk menghitung harga produksi dan sebagainya. Dan nanti, saya juga, kalau teman-teman suka lihat YouTube gitu ya, saya rekomendasiin teman-teman untuk subscribe, channel-channel yang, ngasih tutorial gitu atau misalkan ngasih inspirasi. Contohnya misalkan teman-teman bisa subscribe, channel-nya Pecah Telur gitu ya, yang ngasih tahu tentang, bagaimana memulai bisnis dari nol atau misalkan, channel-nya Dodi Zulkifli, bagaimana, membangun brand atau membangun, satu bisnis tapi yang itu tuh bagus gitu ya, positioning. Jadi ada istilahnya ada segmentasi, target market, dan positioning atau STP gitu ya. STP ini teman-teman akan lebih paham lagi nanti kalau teman-teman lihat konten, Deddy Zulkifli itu salah satu konten yang juga saya sering pelajari, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman punya akses ke internet, teman punya ponsel pintar, jadi, manfaatkan itu untuk membuat kita pintar dan cerdas di masa depan. Oke, terima kasih banyak.